Halo, hari ini aku akan sharing tentang pengalaman aku melahirkan di Jerman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sebelumnya aku tuh melahirkan di bulan November kemarin, tanggal 16. Tepatnya itu sekitar kurang lebih jam 6 waktu waktu di Jerman ya, waktu Jerman. Nah, aku tuh melahirkan di salah satu rumah sakit di Fur. Jadi, aku itu melahirkan itu cuman berdua sama ditemanin cuman sama suami aja ya. Jadi nggak ada keluarga dari, Indonesia gitu kan, dan juga nggak ada, keluarga dari sini, dari Jerman, karena memang di sini karena lagi corona yang boleh diizinkan masuk untuk nemanin pasiennya itu cuman satu orang gitu, jadi nggak bisa rame-rame. Nah, kalau kita di Indonesia kan biasanya kan boleh tuh rame-rame ngumpul satu keluarga terus ditemanin di ruang, rawat inap, sama suami. Nah, kalau aku itu kasusnya tuh beda. Jadi pas bersalin itu aku memang ditemenin sampai sampai, lahiran itu sama suami. Tapi yang lucunya, jadi, misalkan nih, hari ini tanggal 16 nih, memang itu adalah hari perkiraan lahiran aku gitu kan. Nah, pagi-paginya itu kami ada termin atau jadwal periksa ke dokter, eee, ke Frauenarts aku, yang biasa aku cek serutin kehamilan aku itu, kita cek tuh di situ. Cuman aku, 2 hari belakangan aku tuh udah ngerasa kayak kontraksi dan sama sekali nggak bisa tidur tenang ya, bisa tidur tapi nggak tenang, dan aku beberapa kali bangun bangun tidur, tidur lagi kayak basurit, dan itu rasanya itu bener-bener luar biasa. Jadi, ya aku nggak usah berlebay-lebay ngomongnya karena aku tahu ibu-ibu di luar sana yang udah ngelahirin, tahu gimana rasanya melahirkan secara normal dan itu benar-benar luar biasa. Kemudian, pada saat kami melakukan pemeriksaan di, Frauenarzt aku, Frauenarzt-nya itu periksa itu, cek ya. Dia cek aku tuh pembukaan berapa. Nah, pas, aku cek itu, VT, di VT terus, ternyata udah pembukaan 6 gitu kan. Terus kita disuruh, "Oh iya kalian bisa beberes sekarang, karena ini udah pembukaan 6, jadi kalian harus segera ke rumah sakit untuk, persiapan lahiran atau bersalin," gitu. Nah, kita baliklah ke rumah, kita packing-packing barang-barang di koper, apa-apa aja yang aku butuhkan, dan kita bergegas langsung ke klinikum Furtnya atau ke rumah sakitnya. Kita pergi ke sana, kemudian diceklah kembali sama si dokter, sama hebamenya deh kayaknya, sama hebamenya atau bidannya, dicek ternyata masih pembukaan 3 gitu ya kan. Akhirnya disuruhlah kita 2 jam 2 jam harus balik dulu, pulang, nanti balik lagi ke sini. Nah, kita pikir ya daripada kita balik ya kan, ya karena kita kan nggak tahu kan takutnya ada macet atau ada apa di jalan gitu kan, mending kita di rumah sakit. Kemudian karena di situ ada tempat coffee atau kafe, jadi kita di situlah sambil menunggu sampai, jam tunggunya selesai. Jadi kita tuh disuruh datang kembali jam 3 sore. Eee, Kita datang ke situ lagi kembali, terus kemudian dicek, ternyata udah pembukaan 6, dan kita, akhirnya masuklah ke ruang persiapan untuk, persalinan gitu kan. Tapi sebelumnya kita tuh dicek dicek pembukaan, semua tanda-tanda vitalnya juga dicek, terus setelah oke semua, kemudian mulailah drama-drama melahirkan yang cucok meong ini datang. Di situ aku bener-bener kayak ngerasa, oh, ternyata ini toh yang selama ini dirasakan oleh ibu-ibu di luar sana ngelahirin. Oh, dan tapi aku ngerasa, tapi aku tetap ngerasa positif aja ya, berpikir positif, aku nggak mau pikiran yang gimana-gimana, aku tetap berpikiran positif, dan aku juga memang nggak suka kalau misalkan apapun yang terjadi,
aku ada pikiran galau-galau. Galau-galaunya itu kenapa? Ya mungkin kebanyakan perempuan di luar sana ya pasti sedih gitu ya kan kalau misalnya ngelahirin nggak ada orang tuanya, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi kalau aku tetap bersyukur karena di situ aku masih ada suamiku tercinta yang menemani aku di sepanjang waktu, yang selalu on time, yang jadi pokoknya the best lah, the best, suami terbaik lah menurut aku ya untuk aku gitu kan. Kemudian mulailah drama-drama Korea ini ya. Tapi untungnya setelah pembukaan 6 itu pembukaan aku yang lainnya itu tergolong nggak lama. Jadi aku menunggunya itu nggak lama dan semuanya itu berlangsung cepat sampai di jam setengah 6 mungkin atau kita jam 5 sore itu pembukaan itu sudah lengkap. Ya jam 5 lewat lah gitu kan. Mulailah si bidannya ini datang, kemudian beberapa kali si rawan artsnya ini juga rawan artsnya ini atau dokter yang di rumah sakit itu ngecek aku, semuanya udah oke, udah siap, terus tadi ajarin lah teknik melahirkan ini. Ya walaupun pada basicnya aku dulu pernah belajar kebidanan gitu ya, kan aku lulus dari akademi kebidanan juga sebelumnya, tapi tetap aja di situ kayak pengetahuan aku tuh kayak bener-bener belum nggak tahu apa-apa, terus aku harus gimana gitu ya kan. Aku nggak tahu mungkin ini dirasakan semua orang atau cuman aku aja ngerasakan gitu, tiba-tiba ilmu yang dulu-dulu tuh udah kayak nggak berguna, ya udah aku ngikutin sealurnya bidan ngomong apa, terus dokternya ngomong apa ya aku ikutin gitu kan. Dan aku ngerasa agak lumayan tenang di situ karena dokter obgynnya, iya dokter kandungannya ini yang ngebantu aku lahiran juga itu kakaknya temen aku. Jadi di sini aku kan sekolah bahasa Jerman gitu ya. Sebelumnya aku ambil B1 dan kebetulan adik dia itu juga itu adalah temen aku, dan adiknya lah yang konfirmasi ke kakaknya bahwa di jam itu aku mau ngelahirin gitu kan. Elisa mau ngelahirin, nanti lihatin dia ya. Nah, baik banget dong kakaknya itu ngebantuin aku dan semuanya. Pokoknya aku tuh bersyukur banget apapun yang aku lakukan tuh dari Indonesia, dari aku mulai sekolah, aku tuh pasti aja dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ya. Aku nggak tahu kenapa ya, walaupun mungkin yang dijalanin juga nggak gampang, tapi aku tuh ngerasa beruntung karena pasti ada aja jalan gitu yang buat aku ketemu dengan orang-orang yang bisa ngebantu aku gitu ya kan. Setelah beberapa episode drama melahirkan dan lahirlah si anak aku ini yang pada saat USG timbangannya itu cuma 3,5 kilo. Ternyata pas ditimbang kembali itu timbangannya itu 4 kilo dong, 4 kilo, dan tinggi badannya itu sekitar 58 cm kayak gitu ya kan. Udah panjang gitu kan, udah berapa bulan anak Indonesia gitu kan. Lahirlah si anak ini. Nah aku pikir di situ beban aku udah selesai nih gitu, ngelahirin itu adalah hal yang terberat. Ternyata tidak. Nah aku harus menunggu 3 hari di rumah sakit itu, dirawat inap. Terus di situ aku ngerawat babynya itu satu ruangan itu sendiri. Jadi nggak ada yang bisa nemenin aku ngejagain yang seperti yang kayak di Indonesia kan, pasti ada dong keluarga yang jagain. Nggak boleh. Jadi di situ ada jam besuknya dari jam 2 sore sampai jam 6 sore. Udah itu aja dong, suami aku datang. Cuman datang terus dia nanya, "Kamu mau makan apa?" bla 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 bla. Ya udah, nanti jam 6 dia harus balik lagi karena jam besuknya udah selesai gitu. Jadi aku ngelakuin semuanya itu sendiri, baru ngelahirin, jahitannya masih sebasah-basahnya yang biasanya kita di Indonesia. Yang pengalaman aku sama pasien aku dulu kan biasanya habis ngelahirin tuh kan bidannya tuh yang bantuin bersihin titnya gitu kan, tititnya
buat nyuci, ngebilas lah apa segala macam itu ya bidannya gitu, nakesnya gitu. Tapi di situ aku semua cuman diajarin sekali doang, ini nih cara ngebersihinnya gini ya, terus cebok sendiri kita tuh ya. Cebok sendiri, terus gantiin popok babynya tuh sendiri dan dikasih tahu dong, nanti kamu setiap 2 jam sekali kamu harus ini ya, harus susuin dia. Walaupun dia tidur, walaupun dia tidur, kamu harus bangunin dia biar minum. Ya udah aku lakuin dong semuanya gitu. Tapi tetap dengan pikiran yang positif, pikiran yang baik-baik aja. Oke-oke lah. Nah, aku udah seneng dong, ternyata semuanya itu lancar jaya. Sampai di hari kedua atau di hari ketiga, pokoknya kita di situ ada, oh hari terakhir kita cek bilirubin. Ya, cek bilirubin itu pas di hari yang terakhir itu tuh lumayan tinggi ya. Jadi itu dilihat dari kulitnya itu bisa kuning gitu, agak kuning, mana gua agak kuning, deg-degan dong ya kan, namanya namanya emak-emak gitu kan baru lahiran, terus dibilang ini bilirubinnya agak tinggi, terus kamu besok harus datang lagi ya untuk ngecek. Nah, pas udah di hari ketiga kita pulang ke rumah, besok besok paginya kita datang lagi ke rumah sakit buat ngecek, ternyata si bilirubinnya ini naik tinggi gitu ya kan. Tapi dia bilang dia jelasin nih tentang efek sampingnya bla 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 bla. Nah, terus aku tanya tuh gimana dong biar ini. Dia bilang, pokoknya susuin aja terus sebanyak-banyaknya ini sesering-seringnya ada sampai dia buang air kecil, buang air besar dan si bilirubinnya itu bisa keluar dari kotorannya itu gitu ya kan. Dan iya dong aku lakuin aja. Terus dokternya juga bilang aku harus jemur di matahari, dijemur. Masalahnya di sini kan jarang banget matahari malah pas lagi musim dingin juga gitu ya kan, dan kita dikasih lah tablet vitamin D. Aku lakuin di sana terus aku berdoa sama Tuhan, Tuhan apapun masalah yang kami hadapin tolong kau bantu gitu ya kan. Pokoknya aku curahkan semua apa yang aku mau sama Tuhan. Terus ya udah dong pas kita berapa kali pemeriksaan tuh ya walaupun mungkin agak nggak sedih sih, cuman kasihan gitu ya kan lihat anak aku harus diambil darahnya terus dicek lagi bilirubinnya, kita harus bolak-balik, dan aku juga walaupun aku capek juga tapi aku kasihan juga lihat papanya si Felix karena dia juga harus juga kerja gitu kan. Sebenarnya ada di sini ya waktu untuk orang tua, cuman kita pengennya itu ngambil waktu libur untuk papanya itu pas dia udah gede gitu kan, pas dia udah aktif gitu, dia terus ambil waktu libur untuk orang tua di situ. Nah oke, nggak usah berlama-lama. Akhirnya setelah beberapa kali pemeriksaan dan aku juga sekuat tenaga aku memberikan ASI aku, dan puji Tuhan sampai sekarang sampai saat ini ASINya semua lancar jaya dan si Felix juga bisa kembali seperti sedia kala, dan itu ternyata itu karena perbedaan golongan darah aku sama si anaknya. Jadi itu ternyata itu dalam kondisi normal memang gitu kan. Cuman ya tetap aja kita harus mengupayakan supaya si bilirubinnya itu nggak tinggi, dan karena usaha itu akhirnya semua kembali ke normal. Minggu menurut aku minggu-minggu pertama minggu pertama dan minggu kedua itu adalah minggu-minggu terberat karena aku sama sekali nggak bisa tidur. Aku ngerasa seperti zombie gitu ya, ngerasa seperti zombie yang harus setiap kapanpun bangun, karena di situ juga si Felix belum bisa tenang, belum bisa nyaman, gimana ya, pokoknya masih sering nangis segala macam, tapi aku tetap berpikiran positif. Memang berpikiran positif itu perlu sekali teman-teman, walaupun kita di keadaan sesusah apapun tetap upayakan berpikiran positif gitu kan, nggak apa-apa, ini nggak akan lama. Udah aku mikirnya kayak gitu aja. Ikutin aja alurnya. Kalau kita sebagai orang tua, aku menginginkan anak ini, aku harus mengikuti setiap prosesnya, aku nggak boleh mengeluh. Walaupun kadang-kadang kesel juga gitu kan karena nggak cukup tidur, otomatis kan emosi kita kan agak-agak di atas ubun-ubun gitu ya kan. Setelah itu berlalu semuanya, nah mana lagi ditambah aku kan sambil sekolah bahasa Jerman online gitu kan. Nah, disitulah kepala aku udah mulai bet, tapi aku tetap berpikiran positif.
akhirnya aku bisa jalanin berbarengan gitu. Jadi aku sambil jaga baby, netein, sambil belajar. Terus kalau misalkan apa-apa kayak gitu aku matiin kameranya dan tetap belajar. Ya begitulah. Hmm, ya kurang lebih seperti itulah cerita pengalaman-pengalaman berharga aku di Jerman, maksudnya melahirkan di sini. Benar-benar aku tuh salut sama perempuan-perempuan di luar sana, ya terserah mau lahiran normal ataupun lahiran sesar, itu sebenarnya itu nggak ada bedanya. Terus kalau kalau misalkan sesar tuh kamu bukan ibu, enggak, cuman ya rasa sakitnya itu buat apa 1 minggu pertama dan minggu kedua itu luar biasa. Tapi aku bersyukur, sangat-sangat bersyukur di situ aku ada suami yang betul-betul suportif, yang betul-betul pokoknya benar-benar dia sandaran aku lah. Pokoknya aku capek apa segala macam, udah dia selalu ada lah, udah the best lah, tak bisa lagi diungkapkan dengan apa. Hmm, tapi aku juga agak sedikit bangga sama diri aku sendiri. Kenapa? Ya karena aku mikirnya ternyata nggak seburuk itu gitu kan, maksudnya ya ngelahirin nggak seburuk yang aku pikirkan gitu ya. Karena memang aku langsung kalau misalnya aku ada pikiran aneh-aneh atau gimana, aku langsung mikir, ini adalah proses normal, nggak apa-apa, ini nggak masalah, udah pokoknya ikutin aja semua, ikutin sesuai alurnya. Dan ya puji Tuhan sekarang udah 2 bulan aja nggak kerasa gitu ya kan, dan melihat si baby makin besar, makin imut, makin gemesin gitu ya kan. Tapi mohon maaf banget, aku memang nggak mau di sini sama sekali, di sosial media manapun aku memang nggak mau posting-posting foto anak aku, karena aku memang pengen ngejaga privasi sih, sama ngejaga privasi anak aku, karena di sini juga aturannya emang seperti itu gitu ya kan. Dan juga aku pengen ya menikmati masa-masa aku dengan dia aja, udah, sama keluarga besar keluarga aku, uh, mama bapak aku di kampung sama keluarga besar aku di sini, udah. Aku nggak perlu kayak nunjukin ini anak aku keluar sana itu, nggak perlu. Kalau orang tua di luar sana yang pengen ya terserah sih, nggak apa-apa. Cuman kalau aku sendiri, mohon maaf kalau misalkan ada yang nanya ini kenapa nggak diposting di Sikarin segala macam, memang udah keputusan aku dan suami aku buat privasi anakku, nggak mau terlalu diumbar-umbar gitu. Oke, sekian untuk ceritanya hari ini. Um, Mohon maaf juga aku baru upload video terbaru karena memang karena kehektikan atau kesibukan aku belakangan ini yang menyebabkan aku nggak bisa upload video sering. Tapi mungkin akan ada video-video terbaru yang selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman sekalian bantu komen, share, like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, bantuin subscribe juga ya kan, untuk dukung channel aku untuk maju. Mungkin bakal ada info-info menarik lainnya yang akan aku tampilkan di channel aku ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Cus.